Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami datang kembali menghampiri Engkau dalam tahta-Mu, mengucap syukur karena kasih-Mu yang terlalu besar, terlalu ajaib di dalam kehidupan kami. Saat ini kasih-Mu dinyatakan melalui firman-Mu yang akan menyapa kami. Tolonglah setiap kami mendengarkan suara-Mu dan mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan dalam hati kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu 10 ayatnya yang ke-9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Dalam Wahyu 10, Yohanes menerima sebuah gambaran yang kuat dan simbolis. Ia diperintahkan untuk mengambil dan memakan gulungan kitab kecil. Firman Tuhan digambarkan manis di mulut, tetapi pahit di perut. Ini bukan sekedar pengalaman fisik, melainkan gambaran rohani tentang bagaimana firman Allah bekerja dalam hidup orang percaya. Firman Tuhan memang manis, ia menghibur, memberi harapan, meneguhkan iman, dan menyatakan kasih serta janji Allah. Saat kita membaca Alkitab, mendengar khotbah, atau merenungkan kebenarannya, seringkali hati kita dipenuhi sukacita dan damai. Namun ketika firman itu turun lebih dalam, masuk ke dalam hidup sehari-hari, ia bisa terasa pahit. Firman menegur dosa, menentang kenyamanan, memanggil kita untuk bertobat, mengampuni, memikul salib, dan taat meski harus menderita. Pengalaman manis dan pahit ini adalah bagian dari kedewasaan rohani. Tuhan tidak hanya ingin firman-Nya kita nikmati, tetapi juga kita hidupi. Yohanes tidak berhenti pada rasa manis di mulut. Ia dipanggil untuk kembali bernubuat dan menyampaikan pesan Allah kepada banyak orang. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk menerima firman Tuhan secara utuh. Bukan hanya bagian yang menyenangkan, tetapi juga untuk menegur dan membentuk. Biarkan firman Tuhan mengubah cara berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Ketika firman terasa pahit, ingatlah, di sanalah Allah sedang memurnikan dan mempersiapkan kita untuk maksud-Nya yang lebih besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima. Kami tahu tidak selalu manis di perut, tapi kami mau firman yang kami terima dapat mengubahkan hidup kami. Seluruh aspek hidup kami diubahkan. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami menghidupi firman-Mu, menolong kami menjadi dampak melalui kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.